Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pseudo elemen. Apa itu pseudo elemen? Pseudo elemen berarti elemen palsu. Karena pseudo sendiri artinya adalah palsu atau semu. Dalam konteks CSS, pseudo elemen adalah fitur yang memungkinkan untuk menstyling bagian tertentu dari elemen tanpa menambahkan elemen HTML baru. Kenapa disebut pseudo elemen? Karena elemen ini adalah elemen semu, bukan elemen HTML yang asli. Tapi diperlakukan seolah-olah itu adalah elemen tambahan yang bisa diberikan style. Simbol penulisannya kita memakai titik dua kali seperti ini. Kalau kemarin pseudo class kita pakainya titik 2 sekali, untuk pseudo elemen kita pakainya titik 2 kali. Seperti contohnya seperti ini, kemudian ini juga. Di versi CSS lama, pseudo elemen ditulis dengan 1.2 sama seperti pseudo class. Tapi untuk CSS versi 4 ini, pseudo elemen menggunakan simbol titik 2 agar membedakan antara pseudo class dan juga pseudo elemen. Kemudian untuk contohnya, misalkan di sini saya punya paragraf dengan kelas tag pseudo dan tulisannya adalah ini adalah contoh kalimat yang akan didemonstrasikan pengaturan gaya pada baris pertama dan huruf pertama. Jadi dia memakai pseudo elemen berupa first line. Kemudian untuk yang huruf pertama dia pakainya pseudo elemen berupa first letter. Untuk yang first line, lihat stylenya berwarna kuning. Kemudian font weight-nya bold dan fonts-nya 18 pixel. Maka hasilnya dia warnanya kuning, kemudian tulisannya bold dan font size-nya 18 pixel. Dia hanya berlaku di first line saja, di baris pertama saja, sedangkan baris kedua stylenya itu tidak berlaku, tetap style yang lama. Kemudian yang satu lagi adalah first letter, colornya red, kemudian font size-nya dibuat lebih gede. Nah, colornya red, kemudian font size-nya jadi lebih gede. Font weight-nya bold dan ada float left. Ini belum kita pelajari ya, nanti kita akan pelajari. Kemudian apa bedanya antara pseudo class dan pseudo elemen? Untuk pseudo class, dia digunakan untuk menargetkan elemen nyata di HTML berdasarkan keadaan atau posisinya dalam struktur DOM. Misalkan saat elemennya di hover atau elemennya adalah anak pertama, atau saat inputannya berada dalam keadaan check. Sedangkan pseudo elemen dia digunakan untuk mentargetkan bagian tertentu dari elemen, bukan keseluruhan elemennya, atau bagian itu tidak ada di HTML. Misalkan menyisipkan konten sebelum atau juga sesudah elemen. Nah, perbandingan singkatnya seperti ini. Untuk pseudo class, elemennya adalah elemen nyata. Dia hanya memilih berdasarkan keadaan atau posisinya. Sedangkan pseudo elemen, dia mengambil bagian tertentu di elemennya, baik itu before ataupun after, atau di huruf pertama atau di baris pertama misalkan. Kemudian simbol penulisannya untuk pseudo class dia memakai titik 2 sekali, sedangkan untuk pseudo elemen dia memakai titik 2 kali. Contohnya ini hover nth child. Kemudian contoh untuk pseudo elemen ada yang before, ada first line, ada after, dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya untuk pseudo class dia berdasarkan kondisi atau status, sedangkan pseudo elemen dia berdasarkan bagian dari elemen. Apa saja yang ada di pseudo class? Sebenarnya masih banyak, bukan hanya 6 ini, tapi mungkin 6 ini saja yang sering digunakan oleh web developer. Yaitu ada pseudo class before, dia akan menyisipkan konten sebelum isi elemen. Kemudian ada after, dia akan menyisipkan konten setelah isi elemen. Ada first line, dia akan memilih baris pertama dari teks dalam elemen tersebut. Kemudian ada first letter, dia akan memilih huruf pertama dari teks dalam elemen. Kemudian ada selection, dia akan menentukan gaya teks saat pengguna menseleksi teksnya. Kemudian ada placeholder, dia akan menentukan gaya teks placeholder di input ataupun di text area. Ini adalah contoh penggunaan dari pseudo elemen before dan juga after.
Sebenarnya elemennya adalah yang ini. Ini adalah paragraf yang akan dimodifikasi dengan pseudo elemen. Dia nggak ada tanda seperti ininya maupun tanda row-nya seperti ini. Tapi dengan menggunakan pseudo elemen before, kita bisa menambahkan kontennya berupa bintang dengan warna kuning seperti ini. Ataupun setelahnya yang ini, kita juga bisa tambahkan berupa konten bintang, kemudian warnanya yang cyan ini. Ini penggunaan before dan after. Dan yang menarik, kalau teman-teman lihat, kalau ada style yang seperti ini, nih ada new, kemudian ada yang garis miring seperti ini nih, misalkan hot atau apa. Nah, dia biasanya menggunakan pseudo elemen berupa before maupun after. Untuk first line, first letter, selection, dan placeholder, first line ini untuk mengatur gaya baris pertama dari teks, first letter untuk mengatur gaya huruf pertama dari elemen teks, selection adalah untuk mengatur gaya bagian teks yang dipilih atau di highlight. Misalkan kalau saya klik kemudian select yang ini, maka seleksinya menyesuaikan dengan style yang kita terapkan. Kalau di sini saya pakainya selectionnya backgroundnya warnanya kuning. Kemudian placeholder itu untuk mengatur gaya placeholder pada input atau text area. Misalkan placeholdernya yang ini ya, ketik sesuatu di sini. Saya kasih style berupa warnanya gray dan tulisannya italic seperti itu. Kita akan coba praktek. Kita buka Visual Studio Code. Terakhir kali kita latihan, kita sudah berlatih mengenai hyperlink pseudo class. Untuk latihan ini kita akan buat file baru saja biar bersih. Klik kanan, kemudian new file, kemudian tuliskan 15 pseudo element. Jangan lupa .html. Kemudian untuk menambahkan struktur HTML, kita pilih tanda seru, kemudian enter, maka Visual Studio akan memberikan struktur HTML-nya. Kemudian title-nya kita tambahkan pseudo element. Kemudian di body kita tambahkan div. Kemudian kelasnya adalah main content. Kemudian untuk judulnya kita copy dari sini pseudo element. Kita tambahkan H1 pseudo element. Klik kanan, kita lihat hasilnya, show preview. Maka hasilnya seperti itu. Kemudian kita tambahkan paragraf. Paragrafnya keterangan dari pseudo elemen, paste. Seperti ini hasilnya. Kita tambahkan H2. Kenapa disebut pseudo elemen? H2 kenapa disebut pseudo elemen? Maka jawabannya adalah karena paragraf lagi paste, karena dia adalah elemen semu, bukan HTML yang nyata, tapi diperlakukan seolah-olah ada elemen tambahan, dan elemen tambahan itu bisa diberikan style yang terpisah dari elemen aslinya. Kemudian apa itu pseudo elemen before dan after? Kita tambahkan lagi judulnya H2 pseudo elemen before dan juga after. Maka pseudo before dan after digunakan, paragraf lagi, kemudian paste, digunakan untuk menambahkan konten atau gaya sebelum atau sesudah elemen tertentu tanpa menambah HTML baru. Contohnya, kita bisa menambahkan tanda atau dekorasi secara visual. Misalkan kita tambahkan paragraf lagi. Ini adalah elemen nyata. Kemudian save, kemudian kita kasih ID misalkan before after. Kemudian kita pakai internal CSS style. Kemudian untuk ID before after kurung buka kurung tutup. Nah, yang untuk ID ini ya, kita tambahkan misalkan before. Kemudian konten, kita tambahkan kontennya
ASD misalkan, titik koma, colornya red, kemudian font size-nya biar kelihatan kita tambahkan 28 pixel misalkan, nggak adanya ya. Nah, font size-nya 28 pixel. Lihat, ini elemen aslinya, kemudian ketika ditambahkan pseudo before, maka dia bisa ditambahkan konten baru, yaitu ASD dengan warna merah, font size-nya 28 pixel. Begitu juga dengan after. Misalkan seperti ini ya. Kemudian after. Kemudian di sininya adalah misalkan akhir. Warnanya jadi blue. Dan font size-nya misalkan 28 pixel. Maka hasilnya lihat, before-nya bisa kita tambahkan pseudo elemen baru, dan juga after-nya kita juga bisa menambahkan pseudo elemen baru atau elemen semu baru, elemen palsu baru. Dan elemen palsu baru ini bisa kita tambahkan style yang berbeda dengan elemen aslinya. Kita coba juga misalkan di sini udah ada H2 ya. H2, kemudian pseudo kelasnya before, jangan lupa titiknya 2 kali nih, kemudian kurung buka kurung tutup, kontennya kita kasih emoticon. Untuk di Mac saya pakainya Control Command Space, nanti akan ada emoticon berikut. Kalau di Windows, kalau nggak salah, tekan keyboard Windows plus titik atau Windows plus titik koma. Saya akan coba yang pakai simbol yang ini. Kemudian jangan lupa dalam tanda kutip dan titik koma. Maka lihat seluruh H2 akan ada simbol segitiga hitamnya seperti itu. Kemudian colornya misalkan ganti jadi red. Nah, segitiganya berubah jadi warna merah. Kemudian kasih margin right-nya 5 pixel atau 10 pixel, maka hasilnya seperti itu. Kita juga tambahkan misalkan H2 afternya, kemudian kontennya saya pilih lagi emoticon Control Command spasi, saya kasih berupa seperti ini. Nah, maka hasilnya seluruh H2-nya ada emoticon tertawanya. Kemudian margin left-nya ubah jadi 10 pixel. Nah, jadi itu penggunaan dari pseudo elemen before dan juga after. Jadi dia akan menambahkan konten atau gaya sebelum atau sesudah elemen tertentu tanpa menambah HTML baru. Kemudian kita lanjut. Selain before dan after, kita juga ada first line, first letter selection, dan juga placeholder. Kita copy saja, kemudian kita tambahkan H2 baru, H2, kemudian paste. Coba lihat langsung before dan afternya sudah ada. Kemudian paragraf lagi, kemudian paste, maka hasilnya seperti ini. Kita tambahkan BR misalkan, copy, paste, save. Kemudian saya tambahkan P lagi, P. Kita akan tambahkan tulisan asal lorem sebanyak 50 kata. Dia tulisannya asal, hanya untuk sebagai contoh saja. Dan kita tambahkan ID-nya sama dengan tes pseudo elemen.
Kemudian kita copy, kemudian di style ini kita paste, dan jangan lupa untuk ID kita pakainya tanda pagar, kemudian kurung buka kurung tutup, enter, dan pseudo elemennya kita pakai first line. Untuk first line kita kasih warna teksnya sebagai green, titik koma, save. Maka coba lihat, hanya baris pertama saja yang warna tulisannya berubah jadi hijau. Kemudian untuk first letter, colornya jadi yellow, dan font size nya jadi 28 pixel misalkan. Nah, lihat, hanya huruf pertama saja yang font size nya 28 pixel, tapi kenapa colornya nggak yellow? Ternyata karena O nya ada 2, dan L nya yang harusnya 2. Save. Coba lihat, L nya kuning, jadi nggak begitu kelihatan. Kita ubah aja warnanya jadi warna ini misalkan. Nah, lihat, L nya sudah berubah warna jadi seperti ini, dan font size nya 28 pixel. Kemudian selanjutnya adalah selection. Berarti coba teman-teman lihat dulu, kalau saya seleksi, dia backgroundnya warnanya biru. Tapi kalau saya ubah memakai pseudo elemen, copy, paste, kemudian di sininya adalah selection. Kita ubah background colornya, berubah jadi orange, titik koma, save. Kemudian coba lihat, kalau saya seleksi, sekarang seleksinya berubah jadi warna orange. Dan kalau kita kasih colornya jadi red, maka lihat, nah, backgroundnya warna orange sedangkan tulisannya warna merah, seperti itu. Kemudian terakhir ada placeholder. Placeholder ini hanya untuk berupa inputan. Kita tambahkan inputannya terlebih dahulu. Misalkan di sini input type-nya berupa teks, kemudian placeholder-nya masukkan teks misalkan. Masukkan teks ini, kemudian kita kasih input, kemudian titik 2 placeholder, kurung buka kurung tutup, colornya jadi warna red misalkan, titik koma, maka lihat placeholdernya di sini warnanya merah. Kemudian font type-nya atau font style-nya kita ubah jadi italic. Nah, jadi dia miring. Nah, mungkin itu saja teman-teman mengenai pseudo elemen. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap berlatih, tetap semangat, dan saya percaya PNS bisa coding.